Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar bersama mengenai moderasi dalam agama Buddha. Anak-anak yang berbahagia, apakah kalian mengetahui apa itu moderasi beragama? Kemudian bagaimana konsep moderasi beragama dalam agama Buddha? Ayo kita ulas bersama. Sebelum mulai pembelajaran, ayo duduk yang rapi, fokus, siapkan alat tulis kalian, kemudian catat hal-hal penting yang kalian temui dalam video ini. Beberapa tahun terakhir muncul berbagai isu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan radikalisasi di Indonesia. Generasi muda yang memiliki pemahaman ajaran agama yang dangkal seringkali menjadi sasaran radikalisasi. Oleh sebab itu, penanaman dan pengembangan ajaran agama yang benar kepada generasi muda menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan berdasarkan 4 indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, sikap anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan, dan toleransi. Moderasi adalah jalan tengah. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk atau berlebihan. Moderasi sebagai jalan tengah diibaratkan seperti wasit dalam sebuah pertandingan. Yang menjadi penengah dalam pertandingan, dia tidak memihak pada salah satu pihak manapun dan bersikap adil kepada siapapun. Dalam konteks beragama, sikap moderat merupakan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di antara beberapa pilihan ekstrim yang ada. Ekstremisme beragama ialah cara pandang, sikap, dan perilaku yang melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Berdasarkan hal tersebut, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Seseorang yang menjalankan beragama dengan jalan tengah berarti sudah memiliki moderasi beragama. Orang yang mempraktikkan moderasi agama disebut moderat. Pelajar yang mempraktikkan moderasi agama disebut pelajar moderat. Dampak dari sikap orang yang tidak mengutamakan moderasi beragama, terutama dalam kehidupan sehari-hari, ialah maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme berlebihan. Pada akhirnya, hal ini akan menghancurkan kerukunan umat beragama. Moderasi beragama merupakan strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Agama Buddha menyadari dan menerima adanya keyakinan dan agama lain. Umat Buddha berusaha untuk hidup rukun, damai, dan harmonis melalui toleransinya yang besar terhadap ajaran agama lain. Anak-anak, bagaimana konsep moderasi beragama dalam agama Buddha? Konsep moderasi beragama dalam agama Buddha dapat dilihat dari cerita suku Kalama dan kisah Upali. Ada yang sudah pernah membaca cerita ini? Ayo kita pelajari bersama. Ajaran Buddha tentang moderasi beragama pernah dijelaskan oleh Buddha Gautama ketika beliau berada di kota suku Kalama yang disebut Kesaputa. Dikisahkan bahwa suku Kalama menanyakan kepada Buddha mengenai kebingungan mereka terhadap guru-guru spiritual mereka. Guru-guru mereka menjelaskan tentang doktrin-doktrin mereka sendiri dengan menjelek-jelekan doktrin ajaran agama lain. Buddha pun kemudian memberikan khotbah kepada mereka seperti berikut ini. Nah, suku Kalama, janganlah begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar, atau yang berdasarkan tradisi, atau yang berdasarkan desas-desus, atau yang ada di kitab suci, atau yang berdasarkan dugaan, atau yang berdasarkan aksioma.
atau yang berdasarkan penalaran yang tampaknya bagus, atau yang berdasarkan kecenderungan ke arah dugaan yang telah dipertimbangkan berulang kali, atau yang kelihatannya berdasarkan kemampuan seseorang, atau yang berdasarkan pertimbangan. Biku itu adalah guru kita, para kalama. Jika kalian sendiri mengetahui hal-hal baik, hal-hal yang tidak dapat disalahkan, hal-hal yang dipuji oleh para bijaksana, jika dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keuntungan dan kebahagiaan. Masuklah dan berdiamlah di dalamnya. Khotbah Buddha ini menjelaskan bahwa hendaknya kita tidak langsung menerima begitu saja sebuah berita atau ajaran tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pembuktian. Kita harus menyadari dan mau menerima bahwa terdapat kebenaran dan keyakinan lain di luar agama yang kita yakini. Kebenaran tidak perlu dipertentangkan, karenanya akan menimbulkan perpecahan yang merugikan semua pihak. Teladan Buddha tentang moderasi beragama dibuktikan dalam Upali Sutta. Dikisahkan Upali adalah seorang murid terkemuka dari Niganthanata Buddha dan memiliki kepandaian dalam berdebat. Karena kepandaian inilah, maka ia diutus oleh gurunya untuk berdebat dengan Buddha dan mengalahkan Buddha dalam perdebatan tersebut. Apa yang terjadi setelah Upali berdebat dengan Sang Buddha? Pada akhir perdebatan, Upali mengakui kebenaran ajaran Buddha dan menyatakan tekad menjadi pengikut Buddha. Buddha kemudian mengatakan kepada Upali untuk tetap menjadi penyokong guru lamanya, tetap memberikan dana makanan kepada gurunya terdahulu beserta para siswa-siswanya sebagaimana kebiasaan Upali yang telah dijalankan sejak lama. Berdasarkan hal ini terlihat bahwa Buddha mengajarkan beberapa hal. Para pengikut Buddha yang berasal dari keyakinan lain, walaupun telah menjadi pengikut beliau, mereka tetap harus memberikan penghormatan kepada para guru agama yang terdahulu. Sikap Buddha ini bisa menjadi teladan moderasi beragama dalam agama Buddha. Anak-anak yang berbahagia, setelah menonton dan menyimak materi tentang moderasi beragama, ayo kita buat kesimpulan bersama. Dalam konteks beragama, sikap moderat merupakan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di antara beberapa pilihan ekstrim yang ada. Dampak dari sikap orang yang tidak mengutamakan moderasi beragama dalam kehidupan ialah maraknya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme berlebihan. Pada akhirnya, hal ini akan menghancurkan kerukunan umat beragama. Sikap moderat ini menjadi salah satu formula yang ampuh untuk merespon dinamika zaman yang sedang marak dengan intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme berlebihan. Moderasi beragama dalam agama Buddha ditunjukkan dalam kisah suku Kalama dan kisah Upali dalam Upali Sutta. Anak-anak yang berbahagia, apakah kalian sudah berhasil mengidentifikasi dan memahami konsep moderasi beragama dalam agama Buddha? Jika belum, silahkan baca ulang materi ajar dan tonton ulang videonya. Jika sudah, silahkan melanjutkan membaca materi ajar dan menonton video selanjutnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dalam meningkatkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Sekti Cahyo undur diri, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.